Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa dengan saya Fitria dalam program spesial bulan Ramadan yang berjudul Teras, Teman Ramadan Santri, yang pada sore hari ini kita akan membahas tema tentang puasa sehat di bulan Ramadan. Kali ini Fitria sudah ditemani nih dengan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu beliau Ning Nadia Khairina. Assalamualaikum Ning. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Ning? Alhamdulillah sehat. Semoga sehat selalu, amin. Nah, bicara tentang bulan Ramadan nih. Jadi di dalam bulan Ramadan ini kita diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa. Yang mana di dalam ibadah puasa ini kita dilatih untuk menahan hawa nafsu. Tidak boleh makan, tidak boleh minum dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi di siang bolong tuh kalau kita panas-panas terus haus ya ditahan dulu, nggak boleh minum. Lapar ya ditahan dulu, nggak boleh makan sampai tiba waktunya berbuka puasa. Selain itu, kita juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala jika kita mau menjalankan kewajiban puasa ini. Selain itu, kita juga akan mendapatkan manfaat yang luar biasa dari puasa ini. Yang mana manfaat puasa ini akan dijelaskan oleh narasumber kita, yaitu Ning Nadia Khairina. Jadi apa nih Ning manfaat dari puasa bagi tubuh manusia? Jadi penjelasan Mbak Fitria tadi ada yang kurang ya. Puasa tadi kan kalau secara medis memang menahan makan, tidak makan dan tidak minum. Tapi kalau dalam Islam kita juga diharuskan untuk menahan hawa nafsu. Jadi di sini ada 3 hal yang harus kita tahan. Ada menahan lapar, atau kita tidak boleh memasukkan sesuatu benda apapun ke dalam beberapa lubang dalam tubuh kita, dan termasuk juga minuman atau cairan. Lalu yang ketiga adalah kita dianjurkan untuk menahan hawa nafsu. Jadi kita dianjurkan untuk tidak boleh marah, atau mungkin tidak boleh melakukan ghibah ya, membicarakan seseorang di belakang dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita membahas apa manfaatnya, sebelumnya saya ingin memberikan gambaran besar dulu. Pada saat kita sebelum puasa, kita ini makan sehari berapa kali, Mbak Fitria? 3 kali. 3 kali. Normalnya kan 3 kali ya. Mungkin ada yang memang 2 kali atau mungkin lebih dari 3 kali. Nah, normalnya kita makan sehari 3 kali. Kapan aja? Pagi, siang, terus sore atau malam ya. Nah, satu hari ada 24 jam. Nah, selama 24 jam kita makan sehari 3 kali, atau mungkin setiap per 6 jam kita makan. Lalu pada waktu malam hari kita berhenti makan sampai dengan pagi ya. Jadi lebih dari 6 atau 8 jam. Nah, di sini ternyata lambung itu bekerja untuk memeras makanan, atau kalau makanan masuk ke dalam tubuh, masuk ke lambung, maka lambung akan bergerak ya. Bergerak, bahasa gampangnya kan gitu, untuk meremas makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, lalu setelah diremas, di sini akan masuk ke dalam usus halus. Nah, di situ maka nutrisi makanan akan diserap di situ. Nah, berapa lama proses meremasnya? Ternyata sangat lama sekali. Ternyata bisa sampai 8 jam. Nah, pada saat puasa otomatis yang biasanya lambung bekerja setiap 6 jam paling tidak dia meremas makanan itu tadi. Nah, pada akhirnya pada saat puasa dia diistirahatkan. Nah, dia diistirahatkan selama lebih dari 10 jam pada waktu pagi hingga sore. Nah, di sini gambaran besarnya bahwa pada saat puasa ada salah satu manfaat untuk lambung kita jadi beristirahat. Nah, untuk lengkapnya seperti apa, jadi ternyata manfaat dari puasa itu kan sangat banyak sekali ya. Saya hanya akan menjelaskan secara singkat, jadi bisa dilihat di sini.
tadi seperti yang dijelaskan Mbak Fitri, di dalam Al-Quran kita sudah diberikan penjelasan bahwa kita sebagai umat muslim itu diwajibkan untuk berpuasa. Nah, dalam puasa sendiri selain ada manfaat lahir, jadi saat kita menjalankan ibadah puasa, ada beberapa rutinitas yang kita jalankan secara batiniah, nggih. Apa aja biasanya? Apa? Yang pasti sholat fardu ya, 5 kali sehari. Terus ada sholat sunnah yang biasanya kita jalankan secara bersama-sama. Apa? Ada sholat rawatib. Terus apa lagi? Sholat tahajud bagi yang mungkin mampu menjalankan atau mungkin nggak males. Apalagi? Sholat duha. Banyak sekali ya ternyata. Kalau waktu Ramadan, apa yang paling sering kita lakukan? Sholat tarawih bersama. Lalu dilanjutkan dengan witir. Nah, selain itu, apalagi kegiatan spiritual yang kita lakukan? Membaca Al-Quran. Mengaji. Nah, jadi ada tadarus Al-Quran, ada sholat wajib, ada sholat sunnah tarawih dan witir yang paling tidak minimal kita lakukan pada saat bulan Ramadan, di mana di situ merupakan suatu bentuk usaha batin kita ya. Nah, jadi pada saat kita puasa Ramadan, kita akan berniat untuk tidak makan, tidak minum. Nah, dengan tidak makan dan tidak minum itu ternyata di sini sudah muncul ya gambarnya ya. Di sini saya akan memberikan gambaran secara umum, biar gampang. Saya tunjukkan gambarnya. Di situ yang pertama adalah mengontrol gula darah. Di situ dijelaskan bahwa di situ ada gambar manusia ya, ada gambar manusia. Nah, dalam gambar manusia tersebut sudah ada beberapa poin yang mana memberikan manfaat bagi tubuh saat kita berpuasa. Yang pertama saya pilih mengontrol gula darah karena saat kita puasa maka asupan nutrisi pasti berkurang ya. Jadi biasanya kita makan tadi 3 kali sehari, jadi 2 kali sehari, paling tidak kan seperti itu. Nah, pada saat asupan nutrisi itu berkurang, salah satu nutrisi yang masuk ke dalam tubuh itu ada makanan yang mengandung gula darah. Nah, ada makanan yang mengandung gula yang mana nanti bisa meningkatkan kadar gula darah dalam tubuh. Nah, jadi gitu. Nah, saat kandungan gula darah dalam tubuh itu meningkat, bisa memberikan energi ke dalam tubuh. Tapi nih, kalau misalkan gula darahnya itu berlebihan, nah itu justru berbahaya dan bisa menimbulkan apa penyakitnya? Diabetes. Nah, betul sekali. Jadi kalau misalkan kita ini makan terlalu berlebihan atau mungkin tidak sesuai dengan pola makan yang benar, bisa saja yang masuk ke dalam tubuh kita ini adalah makanan yang mengandung gula darah, yang mengandung gula yang bisa meningkatkan kandungan gula dalam darah sehingga kandungan gula dalam darah ini meningkat terlalu tinggi. Nah, saat puasa karena nutrisinya itu dikurangi sehingga maka kandungan gula dalam darah tadi otomatis menjadi berkurang. Nah, saat kandungan gula dalam darah tadi itu berkurang, sehingga bisa membuat tubuh kita menjadi lebih sehat. Karena maksudnya bukan berarti tubuh harus kekurangan gula darah ya, tapi gula darahnya menjadi cukup gitu. Karena kalau kekurangan gula darah juga tidak baik gitu. Nah, jadi tadi hubungannya dengan yang pertama, kita makannya kan jadi berkurang. Nah, karena makannya jadi berkurang, maka ada salah satu kandungan makanan yang mungkin mengandung gula berlebih tadi yang bisa menyebabkan gula darah meningkat tadi juga menjadi berkurang. Nah, sehingga menjadi bisa lebih terkontrol. Yang kedua, mengurangi peradangan atau inflamasi. Jadi pada saat puasa ternyata ada beberapa hormon yang bekerja dalam tubuh kita sehingga hormon tersebut membuat kita ini
dalam kondisi orang yang sakit tertentu nggih, berkurang peradangannya. Peradangan itu kondisi di mana kita ini melawan bakteri dalam tubuh. Nah, yang ketiga di sini dijelaskan Yang ketiga di sini adalah meningkatkan kesehatan jantung. Nah, kenapa kok jantung bisa jadi lebih sehat saat kita berpuasa? Itu karena kembali kepada nutrisi yang masuk tadi. Saat nutrisi yang masuk tadi berkurang, tidak terlalu berlebihan, maka beberapa makanan yang kalau tadi mengandung gula, nah sekarang beberapa makanan yang mungkin mengandung lemak, nah itu juga jadi berkurang. Nah kalau makanan yang mengandung lemak itu berkurang, maka juga bisa menurunkan yang namanya trigliserid dan kolesterol. Nah kenapa kok itu mempengaruhi kinerja jantung? Karena kalau ya seperti kita tahu ya, kalau dalam darah kita ini mengandung banyak kolesterol, maka akan terjadi penyumbatan. Sama halnya dengan trigliserid tadi. Jadi lemak itu ada lemak baik, ada lemak jahat. Ya pernah dengar ya dulu waktu pelajaran biologi ya. Nah kalau lemak baik, ya dia baik sama kita. Kalau lemak jahat ya dia jahat sama kita. Nah lemak jahat ini bisa menyebabkan penyumbatan dalam pembuluh darah. Kalau pembuluh darah kita tersumbat, gambarannya kalau pembuluh darah itu biasanya lebarnya segini, misalkan tersumbat maka akan menjadi semakin sempit. Nah, kalau semakin sempit maka aliran darah yang masuk ke dalam pembuluh darah ini akan semakin berkurang, sehingga pasokan darah ke dalam jantung juga akan berkurang. Begitupun juga sebaliknya. Jadi mungkin kalau yang tersumbat itu di daerah jantung yang pembuluh darah yang keluar dari jantung, maka tubuh tidak akan mendapatkan aliran darah yang sesuai dengan porsinya itu. Nah, yang keempat bisa meningkatkan fungsi otak. Lah, padahal kita kalau puasa itu biasanya lapar ya, jadi nggak bisa mikir. Nah, itu hanya persepsi kita ya. Padahal sebenarnya pada waktu kita itu puasa, nah kenapa kok kita itu ngantuk, kenapa kok kita itu mungkin lemes, itu sebenarnya karena pola tidur kita yang berubah. Akhirnya mungkin jadi kurang, bukan karena kita lapar. Karena apa? Karena kalau di gambar sini, di sini ada kepala, di situ ada tulisannya brain. Nah, di dalam kepala itu ada otak ya. Di dalam otak itu bisa menghasilkan beberapa hormon, yang mana hormon tersebut bisa terkendali saat kita melakukan puasa. Termasuk salah satunya ada peningkatan kognitif, jadi kita jadi bisa lebih konsentrasi, kita bisa lebih mengolah emosi seperti itu. Nah itulah mengapa saat puasa kita juga harus menahan hawa nafsu, karena nanti hubungannya dengan bagaimana otak tadi juga mengeluarkan beberapa hormon yang bisa mengendalikan emosi kita. Salah satunya tadi kognitif, yang kedua ada kortisol, di mana dia mengendalikan stres dalam tubuh. Nah, yang kelima ada yang namanya bisa untuk membantu menurunkan berat badan. Nah, ini mungkin yang paling dicari ya. Kalau puasa bisa nggak sih nanti berat badan kita itu turun gitu? Ya bisa aja memang. Nah, kenapa kok bisa menurunkan berat badan? Karena metabolisme dalam tubuh kita itu meningkat. Nah, kenapa kok meningkat? Karena saat ada makanan yang masuk ke dalam tubuh, maka metabolisme itu kan bagaimana tubuh menyerap nutrisi ya ke dalam tubuh kita. Nah, pada saat kita puasa terus nggak ada makanan yang masuk, maka tubuh itu akan menggunakan cadangan energi yang ada dalam tubuh kita. Yang pertama dipecah adalah lemak. Jadi lemak ini yang pertama kali digunakan oleh tubuh kita
untuk menggantikan nutrisi yang masuk. Jadi lemak, protein itu nanti dipecah untuk bisa menjadi sebuah energi gitu. Nah, dengan tidak adanya makanan lain yang masuk, maka akhirnya metabolisme menjadi lebih cepat seperti itu. Yang keenam, bisa meningkatkan hormon pertumbuhan, terutama dalam hal kekuatan otot. Nah, ini juga dimaksudkan kalau kita puasa, jangan malas-malasan. Jadi kadang kita itu pernah dengar ya, diet itu nggak makan gitu. Padahal tidak bisa seperti itu. Jadi mungkin kita memang harus mengurangi jumlah makanan yang masuk ke dalam tubuh. Tapi kita juga harus melakukan olahraga yang mana nanti bisa membuat otot tadi lebih kencang gitu. Karena kalau misalkan kita tidak melakukan olahraga, maka massa otot akan berkurang begitu saja. Akhirnya malah justru menimbulkan badan yang lemah seperti itu. Nah, di sini dijelaskan, di situ ada di gambar itu ada muscle. Nah, di situ di dalam muscle itu meningkatkan hormon pertumbuhan, terus bisa meningkatkan, kalau di situ terus kesensitivitas insulin dan bisa meningkatkan kekuatan otot. Nah, terakhir sebenarnya ada banyak ya, tapi di sini saya gambarkan ada 7. Yang terakhir yaitu mencegah kanker. Nah, di sini pada beberapa orang yang mungkin punya penyakit kanker itu bisa menghambat proses tumbuhnya kanker menjadi semakin cepat. Karena apa? Karena ya kembali kepada nutrisi yang berkurang tadi. Nah, akhirnya proses pemecahan sel tadi jadi semakin lambat sehingga menghambat pertumbuhan kanker. Dan kalau bagi orang-orang yang mungkin melakukan kemoterapi itu juga bisa mempercepat proses penyembuhan. Cuma ini juga kembali harus dikonsultasikan kepada dokter. Jadi beberapa manfaat ini berlaku untuk orang normal. Tapi mungkin ada beberapa orang tertentu yang punya kesehatan tertentu itu tidak bisa mendapatkan manfaat ini. Karena ya tubuhnya kan tidak bisa bekerja sebagaimana orang normal, seperti itu. Nah, itu tadi manfaat dari puasa yang bisa saya sampaikan. Jadi banyak sekali ya manfaatnya. Ya, ini hanya sebagian kecil ya. Sebenarnya sebagian besarnya ada banyak lagi. Jadi bisa untuk kesehatan mata, bisa untuk kalau untuk orang yang sakit tertentu itu fungsinya apa, seperti diabetes atau mungkin orang dengan penyakit jantung seperti itu. Terus kalau dengan orang yang beralasan puasa buat diet itu gimana nih dengan panjenengan? Jadi alasan puasa buat diet dalam konteks apa ini? Ramadan apa puasa sunnah? Ramadan ya. Puasa sunnah. Jadi tadi kan kita sudah sampaikan bahwa puasa tadi ada 3 kan, menahan makan, menahan minum, menahan hawa nafsu. Nah, pada saat kita itu melakukan sesuatu, pasti kan tergantung niat kita ya. Tapi apa yang kita dapatkan itu ya akan sebatas dari niat yang kita yakini tadi. Nah, kalau misalkan pada saat puasa Ramadan terus kita memiliki 2 niat, satu kita menjalankan niat kewajiban puasa, yang kedua untuk diet, maka kita hanya akan mendapatkan yang mana yang paling besar kita yakini. Kalau kita paling maksudnya gini, di situ kan ada dua hal yang kita sampaikan. Yang mana yang paling besar? Ternyata dalam diri kita yang paling besar itu adalah untuk diet. Maka ya yang kita dapatkan itu, tapi pahala puasa Ramadan itu tidak akan bisa didapatkan secara utuh. Karena apa? Karena puasa itu yang bisa menilai berapa
jumlahnya pahala yang kita terima itu hanya Allah. Jadi satu-satunya ibadah yang nilainya berapa itu adalah yang nilainya berapa, maksud saya yang tidak diketahui berapa pahala yang akan kita terima itu hanya puasa. Misalkan kita sholat jamaah berapa? 27, sudah jelas. Kalau kita nggak jamaah berarti nggak dapat 27 kan gitu. Kalau kita sodakoh misalkan, sodakoh kepada si A, kita dapat pahala sekian. Tapi kalau puasa tidak, karena apa? Karena ada menahan nafsu tadi. Saat kita tidak makan, kita tidak minum, kita sudah lulus. Tapi kalau kita ini ternyata tidak bisa menahan hawa nafsu, nah berapa nilainya? Ya Allah, hanya Allah yang bisa kasih tahu. Berapa sih kita dapatnya? Nah kalau kita niatkan untuk diet, nah itu nanti juga nggak tahu kita akan dapat berapa. Cuma hasilnya nanti beneran nggak diet tadi bisa tercapai dengan puasa. Nah nanti ya kita bahas. Ditanyain nggak itu? Ya, ditanyain. Oh ya. Jadi bisa nggak puasa itu untuk diet gitu ya? Bisa nggak puasa itu untuk diet? Jawabannya belum tentu bisa. Karena apa? Karena tergantung dari makanan apa yang kita makan. Jadi kalau ternyata pada saat berbuka itu kita tetap makan dengan kandungan makanan tinggi lemak, tinggi gula, tinggi kalori, maka ya tetap sama aja. Kita tidak akan mencapai tujuan untuk bisa menurunkan berat badan tadi. Tapi kalau pada saat kita puasa dan sahur itu kita bisa menata pola makan, maka kita bisa menurunkan berat badan tadi gitu. Jadi sebenarnya puasa ini untuk menata pola makan kita ya. Artinya kalau memang tujuannya untuk menurunkan berat badan, maka pola makan ini benar-benar harus dijaga. Karena apa? Karena nanti sama aja antara puasa dengan tidak puasa. Karena yaitu tadi saat kita buka terus kita langsung, atau mungkin tidak langsung ya, ada beberapa makan kita makan. Lalu setelah tarawih kita makan lagi, terus berapa jam lagi kita makan lagi biar nanti kuat, terus misalkan seperti itu. Nah nanti sama aja tujuan untuk menurunkan berat badan tadi tidak bisa tercapai. Nah tapi misalkan tadi ditanya puasa sunnah ya, jadi di dalam ilmu gizi itu ada cara menurunkan berat badan dengan cara puasa. Ada dua metode yang saya contohkan, sebenarnya ada banyak, ada dua yang saya contohkan yang biasa kita lakukan puasa Senin sama Kamis. Jadi puasa Senin sama Kamis itu bisa kita gunakan untuk diet. Karena memang namanya metode 5-2. Jadi 5 hari kita nggak puasa, 2 hari kita puasa. Dan kita nggak boleh dalam ilmu gizi ini kita nggak boleh 1 hari puasa, besok puasa lagi, itu nggak boleh. Karena nanti kan kita sudah kehabisan energi di hari pertama, terus hari keduanya kita jadi semakin lemas gitu. Jadi kalau dalam ilmu gizinya seperti itu, 5 hari kita nggak puasa, 2 hari kita puasa. Yang kedua itu adalah 16 jam kita puasa, 8 jam kita nggak puasa. 16 jam itu kapan? Pada waktu sore sampai pagi. Nah 8 jamnya kita bebas, boleh makan apa saja, tapi sebenarnya itu juga tetap harus kita kendalikan apa yang kita makan gitu. Jadi waktu pagi sampai sore kita bebas boleh makan, nanti kalau selepas sore sampai pagi, nah itu kita puasa, tapi boleh minum air putih gitu. Jadi kalau membahas tentang puasa untuk diet, nah itu namanya intermittent fasting. Nah itu ada 2 contoh, satu 5-2, 5 hari tidak puasa, 2 hari puasa. Yang kedua 16-8, 16 kita puasa, 8 kita tidak puasa. Itu. Melihat kondisi budaya masyarakat Indonesia ini kan setiap puasa gitu, waduh kayak balas dendam gitu, siang nggak boleh makan, nggak boleh minum, akhirnya sorenya wah beli takjil semua dibeli gitu.
pas buka tiba, nah dia makan hidangan itu tuh sebanyak-banyaknya karena balas dendam itu tadi. Itu pandangan panjenengan gimana nih? Apakah kalau dinilai sebagai budaya malah miris sekali ya, soalnya kok seperti itu gitu. Jadi mungkin memang itu jadi kebiasaan, tapi tidak semua orang melakukan hal seperti itu karena masih banyak orang juga yang menerapkan kebiasaan Rasulullah ya. Biasanya kalau habis azan yang kita lakukan adalah minuman manis, makan kurma. Biasanya ada yang masih menerapkan hal seperti itu juga kan, atau mungkin makan takjilnya saja, misalkan gitu. Nah, memang konsep yang disebut tadi balas dendam itu tidak baik untuk kondisi tubuh kita. Karena ya kita tahu sendiri ya, saat kita tadi sudah lapar dari mulai pagi sampai dengan maghrib, dari mulai subuh ya sampai dengan maghrib, kita nggak makan, terus akhirnya pada saat buka kita lihat beberapa makanan, kita lapar mata, terus kita makan. Nah, dalam kondisi seperti itu maka lambung akan secara tidak langsung kemasukan banyak sekali makanan. Nah, di situ secara tiba-tiba dia jadi bekerja sangat keras. Nah, dengan pekerjaan yang keras tadi sehingga bisa membuat kita jadi lebih malas. Mungkin Mbak Fitri kan juga lebih bisa kita semua kan sebenarnya kan menjalaninya ya. Jadi secara logika dan kebiasaan kita aja. Kalau misalkan kita makan sangat banyak pada saat buka puasa, pasti kita rasanya itu malah lebih lemes, malas, ngantuk ya. Karena memang dalam Islam pun juga kita tidak dianjurkan makan sampai dengan kekenyangan. Karena itu tadi, karena nanti beban lambung terlalu besar, terus maka dia juga aliran darahnya ke dalam otak juga menjadi semakin lambat. Nah, sehingga menyebabkan kita juga mau melakukan sesuatu itu tidak bisa lebih giat lah gitu. Terus kan tadi dikatakan kalau misalnya kita puasa tuh pola tidurnya mungkin berkurang, kegiatannya itu bertambah. Biar tetap sehat itu gimana nih? Tips sehat bugar biar di bulan Ramadan ini. Ini saya ngambil dari itu ya, dari materinya Dr. Fundi Krishna, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Nah, beliau pernah menyampaikan hal ini pada saat di Radio Joyoboyo kalau nggak salah. Nah, di situ Dr. Fundi membagi beberapa cara bagaimana kita agar bisa tetap sehat. Yang pertama mulai dari sahurnya dulu. Jadi pada saat mulai sahur, apa yang kita makan, satu pasti yang paling banyak seratnya. Karena kita tahu sendiri kan kalau serat itu masuk ke dalam tubuh, nanti di dalam lambung itu mengembang. Jadi hanya keyakinan kita aja kalau nggak makan nasi itu nggak kenyang kan gitu. Itu masalah persepsi ya, itu masalah keyakinan. Tapi sebenarnya memang kita tetap butuh nasi, hanya saja kita harus mengimbanginya dengan serat, kita harus mengimbangi dengan protein, terus lemak, tapi kalau bisa lemaknya juga bukan lemak yang jenuh. Terus buah kalau misalkan ada. Jadi kalau misalkan di pondok, bagi seluruh santri di seluruh dunia, memang makanan di pondok itu terbatas. Jadi ada beberapa hal yang harus kita usahakan untuk menjadi sehat. Jadi kita harus menambah variasi makanan yang perlu kita makan. Jadi kita perlu tambahan buah, kita perlu tambahan sayur gitu. Yang kedua, di sini kalau makan karbohidrat kompleks itu maksudnya nasi, saat sayur seperti ubi, jagung, singkong. Nah, itu juga perlu kita makan ya. Yang terakhir kita perlu menghindari yang namanya teh sama kopi. Kenapa kok
nggak boleh ya. Padahal bapak-bapak itu atau mungkin cowok-cowok suka minum kopi nih waktu sahur biar nggak ngantuk gitu. Karena dalam kopi dan teh itu punya kandungan yang bisa menyebabkan kita sering kencing. Merasa nggak? Nggih ya. Jadi karena ada kandungan seperti itu, otomatis nanti setelah beberapa jam kita selesai sahur, kita kan jadi sering ya bolak-balik kamar mandi. Kita harus mengeluarkan cairan dalam tubuh, padahal tubuh kita sangat butuh cairan sampai nanti maghrib. Nah padahal kondisi seperti itu otomatis kalau kita minum kopi, kita minum teh, nanti cairannya sudah habis sebelum maghrib itu. Maka hal itu perlu dihindari. Nah yang kedua, pada waktu berbuka tadi sedikit sudah disinggung ya. Segera minum cairan yang manis agar kebutuhan tubuh akan glukosa, maksudnya gula yang tadi bisa membuat kita berenergi tadi, itu dapat segera terpenuhi. Nah ini sesuai dengan anjuran Rasulullah ya, kalau kita buka puasa, bukalah dengan yang manis tadi ya. Kalau kita sudah manis ya gimana lagi gitu. Terus yang kedua, hindari makan dan minum terlampau banyak saat berbuka karena dapat membebani lambung tadi yang sudah kita bahas. Yang ketiga, kita perlu mengatur agar konsumsi air putih tetap berapa sehari? 2 liter. Berapa ayo? 8 gelas dalam satu hari. Jadi gimana caranya kita bisa membagi misalkan jam 6 sampai jam 4. Nah, itu ada berapa jam? 6, 7, 8, 9, 10 jam. Nah, mungkin per berapa jam kita minum air putih gitu. Jadi dalam satu hari saat puasa kita tetap harus minum sebanyak 8 gelas. Selanjutnya hindari makan yang asam, pedas, dan bersantan atau soda karena bisa merangsang asam lambung tadi keluar lebih banyak. Nah kalau asam lambungnya terlalu banyak otomatis bisa membuat lambung kita iritasi atau mungkin gampangnya kita sakit emah gitu. Terakhir, kurangi makan yang mengandung lemak agar cadangan lemak yang disimpan oleh tubuh dapat dipecah lebih dulu. Jadi yang tadi kan saya jelaskan, saat kita puasa nggak ada nutrisi yang masuk, nggak ada energi yang nggak ada makanan yang dirubah menjadi energi, maka tubuh akan menggunakan lemak sebagai salah satu cadangan ya. Nah itu jadi ada dua ya tadi, saat buka dan saat sahur. Terus kita tetap harus olahraga. Jadi meskipun puasa kita harus tetap olahraga ya, karena tadi dengan beraktivitas sebenarnya kita secara tidak langsung kan juga membentuk otot. Yang kedua kita juga jadi ya secara nggak langsung lupa juga ya dengan kondisi kita yang lagi puasa. Kapan olahraganya? Nah itu bisa kita bagi jadi setelah sahur dan sebelum buka. Olahraganya apa? Ya yang ringan-ringan aja. Nanti kan itu juga tergantung kondisi tubuh kita. Bisa yoga atau mungkin jalan biasa aja, atau mungkin bersepeda itu bisa. Jadi yang tidak terlalu berat sehingga tubuh juga tidak terlalu terbebani. Nah di situ kalau misalkan olahraganya itu menjelang berbuka bisa mencegah terjadinya dehidrasi dan gula darah turun terlalu drastis gitu. Nah nanti untuk mungkin ada yang sudah jadi ibu-ibu terus menyusui, nah itu juga perlu dipastikan panjenengan sudah siap belum puasa, karena kan boleh ya nggak puasa kalau dia menyusui, karena bayinya kan butuh banyak nutrisi. Nah, silakan dikonsultasikan kepada dokter. Saya sudah bisa nggak puasa? Atau mungkin diyakinkan dalam dirinya. Karena kalau kita yakin, kita kan pasti bisa melakukannya ya. Sudah siap belum puasa? Termasuk kalau lansia juga seperti itu. Apalagi orang tua yang punya beberapa komplikasi, tidak biasa puasa misalkan. Nah, perlu adanya konsultasi kepada dokter. Kira-kira puasa yang seperti apa yang tetap bisa sehat gitu, karena ada beberapa obat tertentu, sama seperti orang penyakit kanker, ada beberapa obat tertentu yang harus diminum
yang mana kalau misalkan pada waktu puasa kita kan padahal nggak boleh minum obatnya gitu. Nah itu nanti seperti apa gitu. Jadi ada beberapa tips sehat yang dikelompokkan oleh Dr. Bundi tadi menjadi 3 hal ya. Saat sahur, apa yang perlu kita konsumsi, saat buka, terus yang terakhir adalah kita tetap harus beraktivitas, kita tetap harus berolahraga agar kita juga tetap sehat gitu. Di hari ini pembahasannya sangat luar biasa ini tentang manfaat puasa. Demikianlah pembahasan kita pada sore hari ini tentang puasa sehat di bulan Ramadan. Jadi tadi yang seperti dijabarkan dengan Nadia ya, yang namanya puasa itu menahan lapar, menahan haus dan juga hawa nafsu. Nah setelah itu kita kalau misalnya puasa itu sebagai diet, ya sebenarnya bisa saja, tapi ya memandang juga sama pola makannya. Kalau kita niatnya diet, terus puasa, tapi makannya yang berat-berat, terus makan yang berlemak-lemak, ya nggak ada bedanya gitu sama nggak puasa gitu nih. Terus ini juga ada sih, tadi dikatakan tips sehat nih, tips sehat dalam berpuasa itu kita harus memperhatikan ketika sahur dan juga berbuka, apa aja yang harus kita konsumsi dan apa yang tidak kita konsumsi, yang seharusnya tidak kita konsumsi. Dan yang ketiga yaitu kita harus tetap beraktivitas dan juga berolahraga. Oke, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa saksikan terus program acara Teras Teman Ramadan Santri setiap hari Senin dan juga Kamis pada pukul 5 sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.